Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan, lebih daripada hari-hari yang kemarin. Itu kerinduan kami yang terbesar. Kami mau hidup di dalam dunia ini, namun tetap berada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang ajaib. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, nyatakan isi hati-Mu yang penuh kasih kepada kami semua. Dan biarlah kami yang mendengarkan firman Tuhan memikirkan, merenungkannya, dan mengalami kuasa kasih-Mu lagi ya Tuhan. Sehingga membuat kami dalam kehidupan setiap hari mengambil keputusan yang sungguh-sungguh menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan ini, agar sungguh-sungguh hanya firman-Mu yang hidup dan penuh kasih itulah yang kami dengar. Beri kami hati seorang murid yang mau duduk mendengarkan, memahami, memikirkan firman-Mu ini. Ini kami Tuhan, berkaryalah di tengah kami pada saat ini. Demi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Mari saya ajak kita membuka firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Silakan kita membuka di Alkitab kita atau gadget kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Iman Abraham diuji. Setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangannya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sehingga ia membawa api, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku, sahut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku. Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya, sebab sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham, firman-Nya, aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku.
Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian Abraham kembali kepada kedua hambanya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Lalu Abraham tinggal di Beersheba. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga menjadi pelaku dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada usia 75 tahun, Abraham bersama istrinya Lot ya, dan beberapa hambanya meninggalkan negerinya, ya, Haran, sanak keluarganya dan rumah bapaknya untuk pergi ke negeri yang tidak ia ketahui. Ya, kita membaca cerita ini di dalam Kejadian pasal 12. Pertanyaannya, apakah yang membuat Abraham itu rela meninggalkan kenyamanan, rela meninggalkan kemapanannya, rela meninggalkan pencapaiannya? Usia 75 tahun itu bukan usia yang muda, ya, usia yang sudah cukup lanjut. Dan apa kira-kira ya yang membuat orang yang sudah cukup lanjut, yang sudah cukup mapan, berani meninggalkan semuanya itu dan pergi ke sebuah negeri yang sebenarnya dia nggak tahu apa yang ada di sana. Gitu. Tentu kita tahu Allah berjanji kepada Abraham, tapi janji apa yang membuat Abraham itu benar-benar sampai rela meninggalkan semua yang dia kenal, yang dia nikmati, untuk pergi ke sebuah tempat atau kepada keadaan yang tidak dia ketahui apa-apa. Apa alasannya? Apakah harta kekayaan yang dijanjikan oleh Tuhan yang membuat Abraham rela meninggalkan semua pencapaiannya? Saya pikir tidak, Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa? Karena kalau kita membaca di ayat pasal 12 itu, Abraham sudah cukup mapan ketika dia tinggal di Haran. Kenapa? Dia pergi dan membawa hambanya. Ya, dia memiliki hamba, itu berarti dia cukup mapan. Pergi bersama-sama dengan dia. Apakah harta yang membuat dia, apakah kekayaan, apakah kemasyhuran yang membuat dia rela meninggalkan semuanya? Apakah itu yang dia butuhkan sehingga dia pergi mencari lagi untuk menambah semuanya itu? Tapi saya berpikir enggak, Bapak Ibu yang terkasih. Bukan itu sebenarnya yang diinginkan, yang dibutuhkan oleh Abraham sehingga dia rela meninggalkan semua kenyamanannya. Menurut saya yang sangat dibutuhkan, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang sangat dibutuhkan oleh Abraham, yang sangat diinginkan oleh Abraham, sehingga ia rela meninggalkan negerinya, sanak keluarganya, rumah papanya, itu adalah satu. Apa itu? Keturunan. Kita tahu Abraham belum memiliki anak waktu dia tinggal di Haran, dan Allah menjanjikan kepada Abraham keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan oleh karena itulah Abraham rela meninggalkan semuanya. Berarti ini keturunan anak ini sangat penting buat Abraham. Sangat berharga. Itu yang dia butuhkan, itu yang dia paling dia inginkan dari semua yang ada. Sehingga ia rela meninggalkan semua yang ada demi sesuatu yang dia belum punyai. Dia pergi. Nah, setelah dia meninggalkan negerinya, kehidupan Abraham sebenarnya tidak terlalu bertambah baik. Kenapa? Karena kita membaca, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dia pergi ke tanah Kanaan, ternyata di tanah Kanaan dia mengalami kelaparan. Kenapa? Ada kelaparan di sana. Dan itu enggak mudah. Dan dia harus pindah ke Mesir. Ya, untuk menghindari kesengsaraan itu. Dan di Mesir pun dia tidak tinggal sebagai orang yang happy. Kenapa? Karena di sana dia harus berbohong mengenai Sarah istrinya. Ya, dia katakan jangan mengaku sebagai istri saya gitu. Jadi mengaku aja sebagai saudari saya. Kenapa? Karena dia takut ya akan dibunuh. Ada ketakutan. Ya, setelah Abraham mendengarkan panggilan Tuhan dan mengikuti panggilan Tuhan, ada kelaparan, ada ketakutan, ada ketidaknyamanan, ada krisis identitas mungkin juga di sana, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga dia berani menipu tentang hubungan dia dengan istrinya. Dan bahkan kita membaca lebih lanjut, walaupun hartanya bertambah, berlipat kali ganda, hubungannya dengan Lot, keponakannya tidak menjadi tambah baik. Kenapa? Kita membaca ada pertengkaran di antara mereka. Karena masalah harta sebenarnya.
Dan mereka harus berpisah. Ya, Lot pergi ke Sodom dan Abraham tetap tinggal di sana. Ya, jadi ini semua adalah dinamika kehidupan Abraham yang ketika Allah memanggil dia menjawab panggilan Allah, tidak serta-merta apa yang Allah janjikan dia terima. Tapi dia mengalami dinamika kehidupan mengikuti Tuhan, sama seperti orang-orang lain yang bahkan tidak mendengarkan panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dia tetap menunggu di dalam semua kenyamanan, ketidaknyamanan, ketakutan, ya berpindah-pindah tempat. 5 tahun dia meninggalkan tanah kelahirannya. 10 tahun janji Tuhan belum juga terpenuhi. Umurnya sudah 85 tahun. Dia pergi meninggalkan 75 tahun, 85 tahun, 10 tahun kemudian belum juga mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kemungkinan dia untuk memiliki anak semakin kecil. Bapak Ibu yang terkasih. Dan hatinya mulai gundah gulana. Kita membaca kemudian bagaimana kemudian Ishmael itu lahir dari rahim seorang budak. Karena Abraham berpikir tidak ada kesempatan buat dia lagi mungkin memiliki anak. Sampai kemudian dia umur 100 tahun. 75 kurang lebih, ya 25-30 tahun. Kemudian waktu yang cukup lama untuk seorang yang begitu menginginkan anak sampai meninggalkan semuanya baru memiliki anak. Itu bukan waktu yang mudah untuk menanti selama itu. Kalau itu yang dia sebagai satu hal yang sangat dia dambakan, menjadi satu-satunya alasan mengapa dia meninggalkan semua yang sudah dia capai. Pada saat umur 100 tahun enggak ada kemungkinan lagi buat Abraham dan Sarah untuk memiliki anak. Artinya secara perhitungan manusia, secara kemampuan manusia itu enggak mungkin. Tetapi ketika manusia selesai, semua daya manusia itu mencapai titik nol, titik terendah, di sana kemudian Allah menepati janjinya. Supaya nyata kemuliaan Allah dan enggak ada sama sekali kemuliaan manusia di sana. Janji Allah ditempati. Keinginan dan kerinduan Abraham akhirnya tercapai. Akhirnya dia terima apa yang dia inginkan, dia dambakan sejak dia meninggalkan tanah kelahiran. Sekarang dia miliki. Senangnya bukan main. Benar Bapak Ibu yang terkasih. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak menginginkan sesuatu dan menunggu begitu lama, lalu kemudian mendapatkannya. Itu senangnya bukan main. Dan saya percaya Abraham dan Sarah juga senangnya bukan main. Dan mereka menamakan dia Ishak, artinya tertawa. Tertawa, senang, gembira. Karena sudah mendapatkan apa yang mereka dambakan. Tetapi arti lain dari tertawa kita membaca di sana. Karena mereka juga tertawa. Karena tidak percaya juga bagaimana mungkin dari orang yang tidak mungkin bisa melahirkan anak. Toh akhirnya bisa melahirkan anak. Tertawa senang, tertawa karena tidak percaya juga. Dan kita membaca di dalam tadi kita baca. Di sana dituliskan Abraham sangat mengasihi Ishak. Dan Bapak Ibu tahu kata kasih itu untuk pertama kalinya muncul dalam Alkitab, yaitu di ayat ini, di ayat kedua gitu ya. Ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi dan pergilah. Ini kata kasih pertama muncul di dalam Alkitab ya di ayat ini sebenarnya. Dan kita bisa tahu betapa Abraham sangat mengasihi anaknya. Dan kemudian ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai kurban bakaran, kita bisa membayangkan permintaan ini tidak mudah diterima oleh Abraham sebenarnya. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan secara detail pergumulan Abraham dalam menanggapi panggilan Tuhan, dalam menanggapi permintaan Tuhan ini secara detail tidak kita lihat, tapi kita tahu dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun dia menantikan apa yang dia inginkan sudah cukup buat kita untuk mengetahui betapa tidak mudahnya Abraham untuk taat kepada permintaan Tuhan. Orang banyak berpikir permintaan Allah ini nggak masuk akal. Ya. Allah ini kok kayaknya Allah ini jahat. Kok Allah yang ini kok kasar. Kok Allah ini tidak mengerti perasaan seorang bapa. Banyak orang berpikir seperti itu. Allah yang absurd, gak bisa kita pahami. Tapi
dengan berpikir seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak akan bisa bertumbuh secara rohani. Karena kita melihat Allah sebagai orang yang jahat, sebagai Allah yang tidak bisa kita pahami. Dan ini tidak akan membantu kita di dalam pertumbuhan iman kita. Karena kita memakai pikiran kita sendiri, kita memakai pemahaman saat ini. Kalau kita mau mengerti apa yang terjadi dengan Abraham, kita perlu kembali kepada zaman itu dan mulai memahami kira-kira pada zaman itu apa yang mereka pahami tentang seorang anak sulung tentu saja. Apa kebiasaan di sana yang mereka pikirkan? Permintaan ini memang sulit buat Abraham, tetapi bukan berarti Abraham tidak mengerti permintaan Allah. Ya. Seorang cendekiawan Yahudi yang mengajar di Harvard, ya, Jan Levenson menjelaskan bahwa pada zaman Abraham hidup, anak sulung itu sangat penting. Dalam hal ini Ishak itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena anak sulung ini akan meneruskan nama keluarga, ya. Dan juga bukan hanya meneruskan nama keluarga, dia itu mendapatkan hak warisan yang paling utama dari semua yang ada. Ya, jadi kemana anak sulung ini pergi, di mana dia berada, itu berarti keluarga itu berada. Gitu. Ya. Dimanapun dia berada. Jadi anak sulung ini sangat penting. Karena kalau anak sulung ini meninggal, selesai juga nama keluarga. Enggak ada keluarga. Jadi bukan hanya anak sulung, tapi anak sulung ini menjadi representasi dari seluruh keluarga. Papanya, mamanya, nama keluarga, nama Abraham dalam hal ini. Dan Alkitab menjelaskan secara berulang-ulang, Bapak Ibu yang terkasih, terutama di dalam kitab Keluaran. Ya. Karena dosa-dosa orang Israel, maka anak-anak sulung harus mati. Jadi ada hubungan dengan dosa. Walaupun kematian ini dapat ditebus kemudian, Allah memerintahkan dengan korban pengganti, yaitu binatang yang tak bercela. Ya. Kita membaca waktu Allah menghakimi orang-orang Mesir karena dosa-dosa mereka yang memperbudak orang-orang Israel di sana, penghakiman paling terakhir itu diberikan pada siapa? Dengan membunuh anak-anak sulung. Di dalam kitab Keluaran itu. Kenapa? Karena anak sulung itu membawa nama keluarga. Kalau anak sulung selesai sudah juga keluarga itu. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Mesir. Jadi waktu Allah berkata bahwa semua anak sulung orang Israel adalah milik Allah, ya, kecuali ditebus tentu saja. Yang dimaksudkan Allah adalah bahwa setiap keluarga itu sebenarnya berhutang kepada Allah karena dosa-dosa mereka. Anak-anak sulung itu harus mati karena semua orang berhutang dosa, sudah berdosa. Dan oleh karena itu anak itu harus menebusnya. Kecuali kemudian anak itu diganti oleh binatang yang tak bercela. Dan Abraham tahu makna ini, Bapak Ibu yang terkasih, karena dia tinggal pada zaman itu. Dan ini berarti perintah itu masuk akal dan dapat dimengerti oleh Abraham. Yang membuat itu sulit, kenapa? Karena cintanya kepada Abraham. Dan itu berarti apa? Yang diuji dari Abraham sekarang apa? Dia mencintai anaknya lebih dari Allah atau tidak? Itu pertanyaannya. Karena perintahnya jelas, dia mengerti. Yang membuat menjadi sulit itu adalah kadar cintanya sekarang. Apakah engkau mengasihi Ishak lebih daripada engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Dan itu menjadi ujian Abraham, Bapak Ibu yang terkasih. Abraham kita tahu membaca kemudian taat kepada panggilan Tuhan ini. Ya. Tetapi ada yang tidak dimengerti oleh Abraham. Ketika dia menjawab panggilan Tuhan dan di dalam bacaan kita itu diceritakan cukup detail. Bagaimana Abraham mempersiapkan pelana, memotong kayu, membawa hamba terus ya. Ini perjalanan yang cukup detail bagaimana penulis kitab Kejadian ini menulis bagaimana Abraham berproses begitu ya sampai ke atas gunung itu ya. Dan sebenarnya Abraham itu cukup bingung. Kenapa? Yang pertama, selama dia hidup sejak dipanggil keluar dari Haran, dia mengalami apa yang disebut dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, janji Tuhan. Dia mengalami perlindungan Tuhan. Tetapi kali ini ada satu hal yang Tuhan mau nyatakan pada dia, yaitu tentang keadilan Allah. Ini mengenai kesucian Allah.
Ini mengenai kekudusan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Karena kekudusannya maka ada keadilan, artinya orang berdosa harus mati. Dan Abraham selama ini berpikir bahwa Ishak ini adalah anugerah Tuhan untuk keturunan yang banyak di waktu-waktu yang akan datang. Tetapi saat ini ketika Allah memerintahkan dia untuk mengorbankannya, bagaimana kasih karunia itu bekerja? Kalau Ishak mati berarti selesai juga kasih karunia Allah. Selesai juga keturunan yang banyak itu yang dijadikan Allah. Apakah Allah membatalkan rencananya di sini? Jadi Abraham ketika dia berproses menjalani itu semua, dia itu sebenarnya bagaimana keadilan Allah, kekudusan Allah ini menyatu dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya memberi, tetapi keadilannya menuntut dia untuk apa? Untuk mati karena dosa-dosanya. Hidup dan mati, bagaimana ini bisa menyatu? Dan inilah perjalanan Abraham menuju ke puncak itu, menyatukan antara hidup dan mati. Bagaimana? Tentu Abraham bingung. Tetapi kita melihat dari jawaban Abraham kepada hamba dan kepada Ishak, kita tahu Abraham itu memiliki iman yang kuat. Ya, Bapak Ibu yang kita melihat di ayat kelima, Abraham berkata kepada kedua hambanya ketika mau berangkat dengan Ishak, dia bilang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Bagaimana Abraham tahu dia akan kembali? Sebenarnya dia nggak tahu juga. Ya. Lalu bagaimana Abraham menjawab kepada Ishak? Ketika Ishak bertanya, semuanya ada di sini, di mana anak domba? Lalu Abraham berkata begini, Allah akan menyediakan anak domba untuk kurban bakarannya, anakku. Dari jawaban ini saya melihat Abraham ini sebenarnya tidak mengerti, tetapi dia tidak memakai kekuatannya, dia tidak mau memakai akal dan pikirannya, dia tidak mau memakai kepintarannya sendiri. Ia tidak mengerti tapi ia mau menjalani. Selama kurang lebih 50 tahun dia mengikuti Tuhan, dia tidak selalu memahami Tuhan, tapi dia tahu Tuhan ada di pihaknya. Jadi dia tidak memakai kekuatan dan pikirannya sendiri, tetapi dia mau berjalan bersama dengan Tuhan dan dia mau taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan minta, ya udahlah, saya lakukan walaupun saya tidak mengerti. Dia tetap mau bersandar kepada Tuhan. Seperti yang dia lakukan selama kurang lebih 50 tahun dia mengikuti Tuhan sejak dia keluar dari Haran. Dan kemudian kita baca ternyata kepercayaan Abraham ini tidak sia-sia, Bapak Ibu yang terkasih. Allah menyediakan kemudian korban pengganti Ishak. Ishak gak perlu mati karena ada domba yang Tuhan sediakan buat pengampunan dosa-dosa itu. Abraham lulus ujian. Dan kemudian kita membaca Allah mengatakan bahwa sekarang saya tahu bahwa engkau lebih mengasihi aku daripada mengasihi anakmu ini. Saya sekarang tahu bahwa engkau takut akan aku lebih daripada yang lainnya. Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pelajaran pertama yang mau kita pelajari dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah bahwa setiap orang percaya cepat atau lambat akan mengalami apa yang Abraham alami ini. Dalam setiap perjalanan hidup kita akan sampai pada sebuah titik di mana kita itu dihadapkan kepada pilihan, apakah engkau lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi pemberian Tuhan? Apapun pemberian itu sebenarnya. Apapun pemberian, apakah itu anak, apakah itu harta, kekayaan, kesehatan, kuasa, dan semuanya. Apakah engkau lebih mengasihi Tuhan daripada pemberian Tuhan? Dalam keadaan susah, karena semua yang Tuhan berkati ini itu sudah diambil dan gak ada lagi. Dan dalam keadaan penderitaan itu kita dibuat berpikir, apa maksud ini? Dalam sebuah khotbah, John Piper mengatakan begini, misalnya istri saya meninggal, apakah aku mengasihi Tuhan lebih daripada istri saya ketika istri saya meninggal? Jika dokter mengatakan dalam waktu 6 bulan saya akan meninggalkan dunia ini, apakah saya lebih mengasihi hidup ini atau lebih mengasihi Tuhan? Kalau saya sakit dengan suatu penyakit yang parah, apakah saya lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi diri saya sendiri? Ini ujiannya.
Waktu Tuhan mengambil semua berkat-berkat kita, yang tiap hari kita syukuri, yang tiap hari kita minta, kita syukuri, kita puji Tuhan karena berkat itu, dan satu titik kemudian berkat-berkat itu nggak ada lagi gitu. Apakah kita masih mau mengikuti Tuhan? Apakah kita masih mau melayani dan beribadah dengan setia memuji Dia? Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan tidak tahu iman kita kepadanya ketika Dia menguji kita. Mungkin kita yang tidak tahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika ujian itu datang, Allah mau supaya kita mengalami Dia dan kita bisa timbul seperti emas. Timbul seperti emas. Kita menjadi semakin dewasa dan matang di dalam iman kita. Kita terlepas dari penyembahan berhala sebenarnya. Dan hanya Dia saja yang kita sembah dan kita nikmati. Melalui ujian seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih, kita menjadi tahu mengapa kita datang beribadah. Mengapa kita membaca Alkitab secara rutin tiap-tiap hari. Mengapa kita melakukan kegiatan rohani sebenarnya? Apakah kita melakukan kegiatan rohani itu supaya kita diberkati Tuhan? Atau emang kita memang menginginkan Tuhan? Jadi motif kita sebenarnya sedang dimurnikan melalui ujian seperti ini. Jadi sebenarnya ujian Tuhan itu bukanlah hukuman, tetapi belas kasihan Tuhan dari perspektif ini. Kenapa? Karena Dia mau supaya kita mendapatkan yang kekal, mendapatkan yang terbaik. Yaitu apa? Tuhan sendiri. Berkat-berkat Tuhan itu sebenarnya petunjuk, tunjuk kepada Tuhan. Ketika kita menikmati berkat Tuhan, kita ingat Dia dan iman kita semakin dalam. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih, kita menggunakan iman kita, iman, hanya sampai pada tahap kebutuhan fisik saja. Kita berdoa supaya pekerjaan kita lancar, kan kita percaya kepada Tuhan ya. Lalu kita berdoa, Tuhan biarlah pekerjaan ini lancar, biar tetap saya sehat, semuanya aman. Sebenarnya ketika kita ngomong tentang kesehatan, makanan, pekerjaan, orang yang tidak beriman pun, bukan orang Kristen, juga dapatkan semuanya. Benar gak Bapak Ibu yang terkasih? Tidak memerlukan iman sebenarnya untuk sukses. Kita bekerja aja. Belajar manajemen, belajar akuntansi, belajar marketing. Belajar tidak perlu iman dan kita bisa mendapatkan semuanya. Bekerja keras. Demikian juga kesehatan. Apakah memerlukan iman? Kalau mau jujur, kita nggak perlu iman, kita tinggal bekerja keras dan hasil dari pekerjaan keras kita bisa nikmati. Demikian juga menjaga kesehatan, makanan yang sehat, olahraga, rutin ke dokter, periksa lab, nggak perlu iman. Tapi seringkali ironisnya, kepercayaan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah hanya sampai pada level yang sebenarnya tidak memerlukan iman. Artinya sangat kapasitas iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu terlalu cetek. Tuhan tidak memberikan iman kepada kita hanya sekedar supaya pekerjaan kita lancar, kita sehat. Enggak, lebih daripada itu sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih. Karena Tuhan memberikan semuanya itu kepada semua orang. Itu anugerah umum gitu maksudnya. Semuanya dapat dan orang yang tidak beriman pun dapat. Iman seharusnya menimbulkan kebutuhan akan Tuhan. Iman diberikan kepada kita sebenarnya supaya kita menginginkan Tuhan lebih daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Semua orang membutuhkan sandang, pangan, papan, semuanya. Tetapi tidak semua orang menginginkan Tuhan. Tidak semua. Bahkan ada orang yang mau meninggalkan imannya karena sandang papannya tidak tercukupkan atau diambil. Oleh karena itu kita orang beriman diharapkan lebih daripada orang kebanyakan. Ketika kita orang beriman, kita yang mengasihi Tuhan,
Ketika semua yang kita sukai, yang kita syukuri, yang kita usahakan itu diambil orang, kita tetap mengikuti Tuhan. Karena kita beriman. Benar ya Bapak Ibu yang terkasih? Iya, itu yang diharapkan daripada kita. Itulah maksud iman itu diberikan kepada kita. Kenapa? Karena iman ini timbul di dalam diri kita, harganya sangat mahal. Kita bisa beriman kenapa? Karena ada yang mati buat kita. Karena ada yang menggantikan kita sehingga kita tidak perlu mati karena dosa-dosa kita. Itu yang dikatakan di sini Bapak Ibu yang terkasih. Apa yang kita baca Kejadian 22 ini tentang Abraham, imannya diuji, itu sebenarnya gambaran tipologi apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus Kristus beribu-ribu tahun kemudian. Di salah satu gunung di Moria ini, kemudian ada anak domba Allah yang tersalibkan. Pada waktu itu enggak ada lagi penggantinya. Karena dialah korban yang sejati itu. Ishak tidak perlu dikorbankan karena ada yang menggantikannya. Yang menggantikannya siapa? Ya Yesus Kristus. Abraham tidak perlu mengalami kedukaan karena dipisahkan dengan anaknya. Kenapa? Karena ada Allah yang mau menyerahkan anaknya karena dosa-dosa kita. Yesus di atas kayu salib berteriak, Eloi, 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 lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa dia melakukan itu? Supaya kita tidak pernah terpisahkan daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan untuk itulah kita beriman kepadanya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui kematian Yesus di atas kayu salib kita menjadi mengerti betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Seperti yang dituliskan dalam bacaan kita. Anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, ambil itu, korbankan untuk menunjukkan cintamu. Dan Allah menunjukkan kasih cintanya kepada kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal yang ia kasihi. Supaya kita yang beriman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Allah layak mendapatkan kepercayaan kita. Dia layak mendapatkan cinta yang seutuhnya. Ia layak mendapatkan yang terbaik daripada kita. Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita selama ini belum percaya dengan sungguh-sungguh, belum mengasihi dengan sungguh-sungguh, kita perlu bertobat kembali Bapak Ibu yang terkasih. Sebuah ilustrasi, lebih daripada 30.000 jiwa meninggal Bapak Ibu yang terkasih dalam sebuah gempa yang terjadi di Armenia pada tahun 1989. Pada waktu itu, ya, udah lama sekali. Kurang lebih 30.000 jiwa meninggal. Dan di tengah-tengah kekacauan akibat gempa, seorang ayah menerobos kerumunan orang di jalan menuju ke sebuah sekolah di mana anaknya bersekolah dan berangkat pagi itu. Pria tersebut terus memikirkan, ya, waktu dia terus berjalan, dia terus memikirkan janji yang sering dia sebutkan. Dia katakan kepada anaknya, dia katakan, Arman, apapun yang terjadi, ayah akan selalu bersama denganmu. Sang ayah sampai di sekolah, tetapi yang dia lihat hanyalah sisa-sisa puing-puing sekolah yang runtuh, yang hancur oleh karena gempa. Mulanya dia cuma berdiri terpaku dan menahan tangisan. Tapi kemudian dia sadar, lalu ia mulai bergerak melewati tembok-tembok yang jatuh menuju ke sudut timur di mana dia tahu letak kelas anaknya. Hanya dengan tangan kosong tanpa alat, Bapak Ibu yang terkasih, ia mulai menggali di tempat yang dia yakini itu kelas anaknya, yang anaknya pergi tadi pagi. Dengan putus asa, ia menarik setiap batu bata yang jatuh itu keluar. Terus
Sementara orang lain melihat, lalu kemudian bertanya, sudahlah Pak, mereka sudah meninggal semua. Lalu bapaknya itu melihat ke orang itu, dia bilang, kamu mau tolong atau enggak? Kamu mau terus mengomel atau mau tolong? Kalau mau tolong, ayo tolong. Lalu kemudian dia terus menggali, ada beberapa orang yang datang menolong, tetapi kemudian berhenti karena udah mulai capek gitu. Tapi bapak ini terus menggali. Yang menggali 4 jam dengan tangannya, 12 jam, 18 jam, 20 jam, 36 jam. Dia terus menggali Bapak Ibu yang terkasih. Akhirnya memasuki jam yang ke-38, ia mendengar dari bawah suara erangan yang tertahan dan lemah. Lalu dia berhenti sejenak. Lalu kemudian dia memegang lapisan dinding yang masih tertutup itu, dia angkat keluar. Lalu dengan sekuat tenaga dia berteriak, Arman! Arman! Dari dalam kegelapan terdengar suara lemah yang mengagetkannya. Papa! Lalu kemudian suara lemah lainnya kemudian mulai memanggil. Kemudian orang-orang yang ada di atas permukaan itu mulai berteriak dan mulai bernapas lega karena masih ada ternyata anak-anak yang selamat di sana. Lalu mereka semakin giat menggali. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu mereka menemukan 14 anak dari 33 murid yang masih hidup. Hasil galian itu. Waktu Arman, si anak sudah sampai ke permukaan, ia mencoba membantu bapaknya dan orang lain menggali. Sampai semua temannya yang selamat itu, 14 anak itu keluar dari reruntuhan. Setiap orang yang berdiri di sana mendengar pada waktu Arman menoleh kepada temannya dan berkata, kamu lihat, saya tahu ayah saya tidak akan pernah melupakan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita membutuhkan iman seperti Arman. Karena papanya ini hanyalah gambar dari Papa di sorga kita yang sangat mengasihi kita jauh lebih daripada apa yang kita dengar dalam cerita ini. Kalau Arman berani percaya kepada papanya dalam keadaannya yang setengah mati, kita harus lebih lagi percaya kepada Allah Bapa di sorga. Karena dia sudah menyerahkan anaknya kepada kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita tidak perlu membutuhkan bukti yang lain. Kita tidak perlu membuktikan Tuhan berkati aku, kasih aku pekerjaan yang baik, tambahkan hartaku, tambahkan pekerjaan. Kita tidak perlukan bukti kesehatan atau apapun. Kenapa? Karena buktinya sudah nyata. Dia memberikan anaknya di atas kayu salib untuk kita semua. Sudah selesai bukti itu, tinggal kita melihat dan percaya, ya Tuhan dan Allahku, aku tahu Engkau mengasihi aku. Aku mau mengasihi Engkau dan memberikan hidupku seutuhnya kepadamu. Kita yang beriman, kita harus membutuhkan Tuhan. Kita tidak hanya membutuhkan makan, pakaian. Kita membutuhkan lebih daripada itu. Bapak Ibu yang terkasih. Maukah Bapak Ibu yang terkasih untuk mengambil komitmen kembali? Untuk mengasihi Tuhan, percaya kepada Allah Bapa, Tuhan kita, lebih daripada sebelumnya. Beranikah Bapak Ibu sekalian untuk mengambil komitmen ini? Saya ajak, saya tantang Bapak Ibu sekalian untuk kembali mengambil komitmen dengan sungguh-sungguh. Di dalam doa kita minta Tuhan sendiri untuk hadir dan menyatakan belas kasihannya kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami kalau selama ini kami hanya memakai nama-Mu saja untuk hal-hal yang remeh-temeh. Yang sebenarnya kami bisa lakukan sendiri. Kami lupa betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami lupa pengorbanan Kristus begitu mahal yang tidak ada satupun manusia yang bisa melakukannya. Tapi Engkau melakukannya supaya kami semua
boleh mengalami kasih-Mu yang tak terhingga itu. Dan boleh menyerahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami, mengasihi Engkau lebih daripada apapun di dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menikmati kasih-Mu ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ampuni kalau selama ini kami menduakan Engkau, kami lebih percaya kepada nama baik kami sendiri, kekayaan kami, kepintaran kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau kembali mengambil komitmen untuk tidak mempercayai semua itu. Kami mau percaya kepada Engkau, mengalami kasih-Mu lagi, dipuaskan oleh kasih-Mu, dan hidup dan bergerak di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat bagi nama-Mu. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.